jikalau dia tidak mengerti artinya, tidak tahu artinya, dan tidak memahami maknanya, maka menurut dia sia-sialah perbuatannya itu, tidak berfaedahlah perbuatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidia TV. Semoga saudara dan saudaraku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan semoga semua keinginan, hajat-hajat kita, jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan bulan Ramadan ini mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian, salah satu amal ibadah yang utama di bulan suci Ramadan selain sholat malam seperti qiyamul lail, sholat tarawih, adalah qiraatil Quran atau membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur. Dimulai turun sejak pertama kali pada malam 17 Ramadan, di mana ketika itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi berkhalwat riyadhah di dalam gua Hira, di mana beliau dalam suasana yang hening didatangi oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril alaihissalam, dan turunlah wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di antara umat Islam ada saja yang beranggapan bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Quran, jikalau dia tidak mengerti artinya, tidak tahu artinya, dan tidak memahami maknanya, maka menurut dia sia-sialah perbuatannya itu, tidak berfaedahlah perbuatannya itu. Nah, tentunya ini merupakan pandangan atau pendapat yang sangat keliru yang harus kita luruskan. Ada cerita seorang kakek dan cucu di bulan suci Ramadan menjalankan rutinitas malam, yakni ketika selesai beliau mengikuti sholat tarawih dengan cucu beliau, maka beliau pun ikut bertadarusan di malam bulan suci Ramadan. Itu merupakan kebiasaan yang sangat patut untuk kita lestarikan, bersama-sama membaca Al-Quran. Nah, di sana kita akan saling, bukan hanya sekedar membaca, tetapi saling mengingatkan, belajar bagi yang kurang memahami, dan mengingatkan bagi yang paham akan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, misalnya ilmu tajwid. Karena di antara jamaah yang ikut bertadarusan ada yang mungkin bacaannya kurang pas,
secara penyebutannya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana selain kita membaca, kita juga saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Nah, jadi si kakek tadi dibisiki oleh cucunya, ya kita sebut saja cucunya si Pulan. Apa bisikan dari cucunya? Kakek, ngapain ikut tadarusan? Kan kakek tidak tahu artinya, kakek tidak paham maknanya. Bukankah sia-sia? Itu menurut si cucu. Maka si kakek pun menoleh tersenyum. Jadi beliau senyum-senyum melihat cucunya. Nah, tetap si kakek melanjutkan bertadarusan bersama jamaah yang lainnya. Nah, sepulang dari ikut tadarusan, si kakek meminta kepada cucunya untuk diambilkan ember yang ada di bagian dapur. Wahai cucuku, tolong ambilkan ember yang bocor, ada di dapur, embernya bocor satu. Coba tolong dibawa ke sini dan tolong diisi air. Si cucu pun menuruti permintaan kakeknya. Pergilah dia ke dapur. Nah, dia isilah ember itu. Dia lihat embernya itu kelihatan kotor sekali, penuh dengan debu-debu. Nah, karena mungkin lama tidak digunakan, karena memang embernya bocor. Nah, maka si cucu menuruti permintaan kakeknya, diisilah ember itu dengan air. Yang namanya ember bocor, tentu saja airnya akan keluar terus. Nah, bocornya juga lumayan besar. Nah, diisi, dan si cucu berkata kepada si kakek, kakek, ini airnya keluar terus. Nah, kata si kakek, isi aja terus. Diisi 2-3 kali diangkat, hanya ada sedikit air yang tersisa. 2-3 kali diangkat, ya namanya bocor, hanya sedikit air yang tersisa. Akhirnya melihat perilaku cucunya, si kakek pun menghampiri. Udah, berhenti wahai cucuku tersayang. Nah, sekarang coba kita belajar bersama, kata kakek dengan bijaksana. Kakek meminta engkau mengisi ember yang kosong yang sebelumnya kotor. Itu sebenarnya ada maksud hal yang ingin kakek jelaskan. Bagaimana kondisi ember sebelum engkau isi dengan air? Kata si cucu, embernya kotor kakek. Nah, penuh dengan debu. Terus setelah 2-3 kali, 4-5 kali engkau mengisi dengan air, apa yang terjadi? Ya airnya tidak ikut di ember, hanya sebagian ada yang tersisa. Terus apa lagi yang terjadi? Ya tentu saja kakek, berkat air tadi, ember yang kotor ini menjadi bersih. Berarti ada manfaatnya tidak dari memasukkan air itu? Ada kakek, ember menjadi bersih. Walaupun air keluar semua, ada hanya sebagian kecil yang tertampung. Nah, kata si kakek sambil menepuk pundak si cucu, begitulah perumpamaan wahai cucuku, ketika orang bertadarusan di malam bulan suci Ramadan, walaupun dia tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah cahaya bagi orang yang beriman. Ketika dia dibaca berulang-ulang, apalagi di malam bulan suci Ramadan, maka cahaya itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, sehingga setelah bersih hatinya, maka akan terasa terang, akan terasa lapanglah hatinya berkat dia membaca Al-Quran. Nah, adakah yang tersisa di ember itu airnya? Ada. Jadi walaupun sedikit, tetap ada sisanya. Nah, itu perumpamaannya. Jadi kelihatannya
orang bertadarusan itu adalah perbuatan yang sia-sia karena dia tidak memahami. Padahal walaupun demikian dia akan tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena satu bacaan ayat Al-Qur'an, satu huruf saja itu dibalas satu kebajikan. Bayangkan ketika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja, berapa huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah, maka sebanyak itu kebajikan yang dia terima. Itu walaupun dia tidak memahami maknanya. Kalau dia memahami maknanya, dia paham betul akan maksud dan tujuannya, dia mendalami, dia meresapi, tentu itu lebih baik lagi, lebih sempurna lagi tentunya. Nah, dan dia mengamalkan, tentu itulah yang diharapkan. Nah, jadi tidak ada istilah perbuatan membaca Al-Quran, qiraatil Quran, apalagi di malam bulan suci Ramadan, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Maka si cucu pun sambil manggut-manggut, paham dia. Nah, maka dia pun meminta maaf kepada kakeknya. Wallahu a'lam. Nah, demikian saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, khususnya bagi pribadi saya dan keluarga. Semoga kita termasuk orang yang ahli qiraatil Quran, belajar sedikit demi sedikit memahami makna dari Al-Quran dan berusaha berniat mengamalkan Al-Quran. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah madzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Minta maaf jikalau ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.